Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 19 Oktober 2020. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia berkata dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di tanah Papua ada suatu kearifan lokal yang memuat nilai luhur untuk berbagi kepada sesama. Nama kearifan itu disebut ebomukai. Ebomukai adalah macam urunan, bantingan, sumbangan atau kolekte untuk membantu sesama. Suatu kali ada seorang anak OMK dari paroki saya di tanah Papua yang sekolah penerbangan. Ia ingin melakukan tes terbang, tes flight. Biayanya sangat mahal dan keluarga ini tidak mampu untuk membiayainya. Maka masyarakat melakukan ebomukai di depan gereja dengan meletakkan tikar yang di tiap sudut-sudutnya diganjal dengan batu. Lalu di atas tikar itu, umat yang keluar dari gereja meletakkan sumbangannya. Istimewa sekali yang saya lihat. Mereka bukan saudara, entah kenal ataupun tidak, namun setiap umat yang keluar dari gereja memberikan sumbangan, urunan secara sukarela. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini, Yesus mengajarkan orang banyak tentang sikap waspada terhadap ketamakan. Ia bersabda, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan,
Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Apa sih ketamakan itu? Tamak menerjemahkan kata Inggris greedy, yang berarti serakah, rakus, atau loba. Tamak adalah kecenderungan dan nafsu yang tidak teratur akan harta benda dan segala keduniawian. Dosa ketamakan termasuk dalam 7 dosa pokok. Roh jahat ketamakan disebut mamon, yang dilambangkan dengan serigala yang rakus dan selalu siap memangsa. Yesus mengingatkan, walaupun seorang berlimpah harta kekayaannya, namun hidupnya tidak tergantung dari itu. Tidak salah dengan kekayaan dan punya harta untuk menggapai kesejahteraan hidup. Yang salah kalau kita menggantungkan hidup pada harta dan kekayaan itu. Perumpamaan hari ini mengajarkan kita bahwa harta dan kekayaan yang kita punya dimensi sosial untuk dibagikan, untuk peduli, untuk berbela rasa kepada mereka yang membutuhkan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, orang kaya dalam perumpamaan hari ini disebut bodoh karena ia bersikap tamak, tidak peduli, dan tidak berbela rasa kepada yang lain. Ingat, jaminan hidup kita bukan berada pada harta dan kekayaan, karena itu semua tidak akan kita bawa saat kematian kita. Allah adalah satu-satunya jaminan hidup kita. Sudahkah kita peduli, berbagi, dan berbela rasa kepada sesama? Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.